Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nur Ilmi bisa menyapa Anda dalam program Teras TVmu bersama UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan pada sesi-sesi atau pada kesempatan sebelumnya yang seperti biasa, Teras TVmu bersama UHAMKA ini menghadirkan informasi yang aktual tentunya terkait dengan kampus UHAMKA, baik itu prestasi dan capaian-capaian setiap waktunya dari kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan membahas mengenal lebih dekat komunitas robotik UHAMKA. Dan alhamdulillah ternyata di kampus-kampus Muhammadiyah khususnya di kampus UHAMKA ini ada loh gitu. Mengenai komunitas robotik UHAMKA ini, dan saya tidak sendirian gitu karena sudah ada narasumber di tengah-tengah kita bersama kita, yaitu ada Kak Gripsi Adep Firmansyah yang sebagai mahasiswa semester 7 untuk mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Informatika atau FTII UHAMKA. Langsung saja kita sapa dan berbincang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegang banget Mas. Oke, bagaimana kabarnya Mas untuk kesempatan kali ini? Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan tentunya semangat juga nih ya pada kesempatan kali ini untuk berbincang langsung mengenai tadi komunitas robotik UHAMKA. Nah, Mas, untuk mengawali di segmen kita pada kesempatan kali ini, bisa nggak sih Mas menjelaskan bagaimana sih komunitas robotik yang ada di UHAMKA ini, sejarahnya seperti apa? Ya. Mungkin sejarah awalnya tuh dari pertama banget ya dibentuknya komunitas ini tuh dari tahun 2010, itu masih di bawah naungan himpunan ya, yang ada di Fakultas Teknik. Nah, terus untuk di tahun 2024 ini, saat ini kita memisahkan gitu, sudah tidak di bawah naungan lagi, di bawah himpunan. Akhirnya kita ngebentuk sebuah struktural sendiri yang akhirnya jadi komunitas community development robotik UHAMKA gitu itu saat ini. Oke gitu, jadi nggak yang langsung berdiri komunitas robotik UHAMKA, tapi tadi ada melalui himpunan ya, himpunan ya, betul. Dari himpunan apa sih Mas itu maksudnya tadi? Saya dari awalnya tuh dari naungan himpunan elektro. Oh, himpunan awalnya, elektro, karena Masnya juga salah satu mahasiswa dari teknik elektro tadi ya. Mas, kalau untuk perjalanannya sendiri dari robotik yang ada di komunitas UHAMKA itu bagaimana Mas? Perjalanannya dari awal kita sebenarnya agak-agak susah ya, soalnya beberapa kali sempat berhenti di tahun 2000, sebelum di tahun 2019. Nah, pas di tahun 2019 itu kita memulai ngikut lomba lagi di Tenas. Pada saat itu di tingkat regional, di tingkat regional 2 sebelum ke nasional. Dan alhamdulillahnya di sana kita bisa juara 2 gitu, juara 2 tingkat wilayah atau regional di tahun 2019, tapi itu tingkat regional ya. Selanjutnya kita masuk nih ke tingkat nasional. Untuk informasinya itu saya juga kurang tahu, soalnya saya belum masuk juga kan. Habis itu setelah itu sempat berhenti lagi di tahun 2020 karena COVID-19 ya, 2021. Terus kita ngikutin lagi nih kontes robot Indonesia ini di tahun 2022. Dan itu awal saya mengikuti kontes robot pertama kali pada saat di tahun 2022 sampai saat ini 2024. Ya. Gitu. Jadi kakaknya ini sebagai ketua ya dari komunitas robotik UHAMKA ini. Betul. Oke, sebagai ketua. Nah, Mas, kalau kita bicara terkait dengan kepemimpinan dan anggota dari komunitas robotik UHAMKA ini, nah
bagaimana sih kepemimpinan atau struktural dari komunitas robot UHAMKA ini seperti apa? Ya, untuk strukturalnya kita yang pasti awalnya itu dari ketua, terus bendahara, sama sekretaris. Terus ada juga divisi-divisi lain. Kita ada 4 divisi. Yang pertama mekanik dan desain, yang kedua dari elektrikal, yang ketiga dari programming, yang keempat dari publikasi dan sponsor, dan sponsor gitu. Untuk struktural kita sebenarnya masih agak-agak belum ini ya, belum terlalu rampung begitu ya, ya? belum rampung. Nah, karena kita juga masih baru juga ya soalnya. Tapi hebat sekali tadi kan masih baru, tapi udah mengikuti berbagai ajang juga tadi yang Mas dijelaskan. Iya. Oh, sorry, kakak ya tadi. Oke, Kak, kita lanjutkan. Kalau untuk rekrutmen sendiri nih, gitu, kriterianya tuh seperti apa? Kan apakah harus dari mahasiswa teknik elektro, dari fakultas teknologi industri gitu? Apakah juga bisa dari mahasiswa lain begitu atau dari luar gitu barangkali? Kalau untuk rekrutmennya kita nggak ini ya, nggak mesti dari teknik aja ya. Yang dari fakultas lain, terutama UHAMKA, tuh boleh join, boleh ikut riset kegiatan robot-robot. Soalnya di kita itu nggak cuman riset penelitian, karena kita juga ada pengabdian juga, pengabdian kepada masyarakat. Nah itu mungkin bisa dari fakultas-fakultas lain mengikuti kegiatan pengabdian gitu. Artinya juga respon dari mahasiswa lain untuk mengikuti komunitas robotik ini sangat banyak gitu ya. Nah itu bagaimana responnya tuh? Meskipun masih baru lah gitu ya dikatakan untuk komunitasnya sendiri. Yang pasti seneng ya soalnya awalnya kita juga nggak nyangka gitu, maksudnya dulu dari kemarin-kemarin yang ikut cuman dari fakultas teknik, sekarang kita udah ada dari fakultas keguruan nih, FKIP. Itu ada 2 program studi yang ikut dari PGSD sama fisika gitu, pendidikan fisika gitu. Yang ternyata wow gitu, tidak hanya dari fakultas teknik elektro juga, jadi yang ternyata dari mahasiswa fakultas lain juga mengikuti ya, jadi banyak yang berminat begitu. Baik, Mas, kalau untuk sampai saat ini, nah apa saja sih yang sudah dirasakan sama Masnya sendiri terkait dengan adanya komunitas robotik di UHAMKA? Yang saya rasakan selama ini pasti bangga lah ya, soalnya di UHAMKA ini maksudnya dari banyaknya universitas yang ada di Jakarta ya terutama, UHAMKA ini jadi salah satu yang bagus lah ya, sistem robotiknya didukung juga oleh dosen-dosennya, bahkan sampai dari atasan rektorat juga ya kan. Kita sebenarnya nih balik lagi untuk komunitas kita ini sebenarnya masih belum diakui, cuman kita sudah diketahui gitu oleh rektorat gitu. Makanya dari situ saya cukup sangat bangga ya, sangat bangga sekali bisa diakui, bisa diketahui oleh ini. Insya Allah kita bisa sampai ke tahap pengakuan atau bisa lebih jadi UKM misalnya. Baik. Artinya masih harus terus didukung, disupport ya, Kak. Iya, betul. Dan tadi pastinya untuk harus diakui di kampus itu juga sangat perlu ya gitu, dan alhamdulillah dan terima kasih juga sudah difasilitasi ya oleh pihak kampus. Nah, Kak Adib, sepertinya sangat menarik sekali perbincangan kita terkait robotik di UHAMKA, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Teras TV-mu bersama UHAMKA. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Teras TV-mu bersama UHAMKA Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan saya masih bersama dengan Kak Adib, tadi ketua ya Mas ya, ketua dari komunitas robotik UHAMKA. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana latar belakangnya, sejarahnya, dan juga kepemimpinan atau
bagaimana anggota yang ada di komunitas robotik UHAMKA ini. Nah, kita lanjutkan Mas, tadi terkait dengan pengembangan robotiknya nih, pasti para pemirsa penasaran gitu dari pengembangan robotik yang diadakan di komunitas UHAMKA ini seperti apa. Nah, bagaimana sih Mas jenis dan apa saja jenis robotik yang dikembangkan oleh komunitas robotik UHAMKA ini? Ya, oke. Kalau untuk pengembangan robotik sendiri ya, kita masih bikin itu ngikut-ngikut kontes gitu kan, kontes-kontes robot yang tahun ini, tahun 2024 ini kita ngikuti kontes robot Indonesia, kontes robot abu Indonesia. Itu waktu itu temanya itu Harvest Day. Jadi temanya itu dia menanam padi lalu memanen padi. Ya. Nah, kalau satu lagi kita ada namanya robot SAR. Ya. Jadi robot penyelamat. Dia robotnya ini didesain seperti laba-laba. Jadi biar bisa melewati rintangan gitu, rintangan bangunan roboh atau yang hancur, jalan hancur. Itu misinya dia untuk menemukan korban yang tertimpa bangunan atau yang terjebak lah di dalam peruntuhan bangunan gitu. Tuh. Sangat menarik sekali nih Mas, yang tadi robot khusus untuk tim SAR. Nah, itu kalau misalnya dari komunitas robotik Indonesia kan sudah mengikuti kontes yang tadi tuh untuk robotik SAR, salah satunya tadi. Betul. Nah, sudah di ini belum sih Mas kalau untuk ke kampus atau ke Muhammadiyah gitu, khususnya ke Persyarikatan Muhammadiyah menawarkan gitu untuk program tadi gitu terkait robot SAR, kan kita ada juga MDMC ya gitu untuk lembaga kebencanaan di Muhammadiyah itu, kira-kira dari robotik UHAMKA ada nggak sih rencana ke situ? Kalau untuk itu kayaknya kita belum ada deh, soalnya karena kita kan cuman ikut-ikut lomba aja ya. Kebetulan lombanya itu ada temanya yang seperti itu gitu. Dan menarik juga ya diikuti. Oke, siap, nggak apa-apa Mas. Untuk proses untuk pengembangan dari robotik dari konsep hingga produk jadi itu seperti apa? Boleh dijelaskan nggak sih Mas? Kan saya juga nggak tahu nih kalau robotik itu seperti apa sih gitu sampai hingga benar-benar jadi gitu. Apakah ada bahan ajarnya atau modulnya lah begitu? Ya, kalau untuk proses pembuatannya yang pasti kita membuat desainnya dulu ya, gitu, desain robotnya dulu, atau konsep-konsep dari robotnya ini mau apa, mau bikin robot menanam atau mau bikin yang tadi robot SAR untuk mencari korban. Itu kita cari dulu konsepnya, baru kita tentuin buat desain robotnya mau kayak gimana. Soalnya kalau kita main asal bikin aja gitu kan takutnya malah berantakan malah jadi robotnya nggak sesuai gitu, kayak mau ngelewatin rintangan jadi malah nggak bisa malah gitu. Diem gitu ya, nggak gerak. Paling gitu. Jadi salah satu hambatan sih sebetulnya ya Mas. Mas, kalau untuk dari teknologi sendiri yang digunakan dalam pengembangan robot di komunitas UHAMKA ini seperti apa dan apa sih gitu? Untuk pengembangannya kita teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan itu microcontrollernya yang pasti kita masih menggunakan Arduino Mega ya. Apa itu Mas? Ya. Jadi dia Arduino Mega itu dia microcontroller yang berfungsi untuk memerintah robot-robotnya nih. Nanti dari microcontroller ini dia bisa ngasih perintah ke komponen-komponen yang lain seperti driver. Nanti driver ini supaya menggerakkan dinamo motor DC-nya gitu. Atau mungkin diperintahkan untuk motor servo, atau mungkin sensor-sensor yang lain seperti itu. Itu kalau yang kita gunakan sekarang ini mungkin masih terbilang jauh ya kan ya. Soalnya sekarang teknologi yang microcontroller yang sudah digunakan itu seperti Raspberry Pi atau Jetson Nano itu sudah ada gitu, sudah lama. Tapi kita masih menggunakan
Arduino Mega gitu. Untuk insya Allah perkembangannya kita ingin menggunakan Raspberry Pi supaya kita biar tidak di situ aja gitu ya, tidak ketinggalan. Jadi juga masih ya, tetap pasti harus dikembangkan dan terus maju gitu ya. Jadi Iya, betul. supaya tidak ketinggalan tadi teknologi yang digunakan untuk robot ya Mas Iya, ya. betul. Nah, tadi kakaknya ngejelasin sudah mengikuti berbagai kontes gitu dengan juga berbagai hambatannya lah ya, pasti selalu ada. Nah, kalau sampai saat ini gitu dari komunitas robot di UHAMKA ini ada nggak sih Mas mentoringnya atau pelatihnya sendiri, apa memang otodidak gitu dari komunitasnya? Ya, untuk saat ini kita masih otodidak ya, belum Otodidak. ya, belum ada mentor, paling kita masih mencari tahu masing-masing gitu per divisi, dari elektrikalnya sampai programmingnya, mekaniknya, itu kita masih belajar sendiri. Tapi sebenarnya kita juga pengen ya punya mentor ya, soalnya kalau belajar otodidak gitu kan malah hasilnya jadi kurang gitu, karena pengetahuan kita juga cuman sekedar batas di situ-situ aja gitu, nggak berkembang gitu kan. Kalau ada mentor, pasti mentor lebih berpengalaman dan lebih tahu juga gitu. Itu. Baik. Tapi kalau misalnya pun otodidak, apa Masnya searching gitu misalnya, atau riset sendiri, atau bagaimana Mas untuk sampai mengetahui hingga jadi dari mulai dari pengembangan sampai jadi fisiknya begitu si robot itu sendiri? Ya. Yang pasti kita nyari tahu juga ya, nyari tahu, kita riset juga dari berbagai robot yang lain. Contohnya kayak kemarin tuh kita bikin tema robot yang menanam padi gitu. Awalnya kita bingung nih untuk mencapit padinya apa gitu kan, menggunakan apa. Setelah kita cari-cari tahu, oh ternyata menggunakan gripper ditambah motor servo gitu untuk mencapit si padinya ini. Nah, terus untuk yang robot satunya lagi, dia otomatis tuh kita juga masih belum terlalu paham apa gimana nih caranya biar supaya robot ini bisa mendeteksi bola untuk memasukkan ke dalam keranjang secara otomatis gitu. Itu kita masih awalnya masih apa ya, kayak bingung gitu, ini mau kayak gimana gitu. Akhirnya kita sama-sama belajar, sama-sama mencari tahu gitu. Yang akhirnya alhamdulillahnya kita bisa gitu buat membuat robot seperti itu gitu. Walaupun dengan yang tadi ya teknologinya itu kita sangat minim gitu kan. Baik. Tapi tadi dengan minim dan terbatasnya pengetahuan juga, dan tadi pengembangan atau teknologi yang digunakan, tapi tidak menyurutkan semangat ya untuk terus maju tadi untuk khususnya komunitas robotik di UHAMKA begitu ya Mas ya. Dan Masya Allah sangat menarik sekali ya perbincangan kita. Saya juga jadi sedikit mengetahui bagaimana sih dasar-dasar dari pengembangan robot begitu ya. Sebenarnya saya juga kurang paham ya begitu, bagaimana sih robot itu gitu ya, bagaimana sih kerangka-kerangka yang digunakan dari robotik itu. Nah, kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Teras TV-mu bersama UHAMKA. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami menyaksikan program Teras TV-mu bersama UHAMKA, dan kita masih membahas mengenal lebih dekat komunitas robotik UHAMKA. Kenapa lebih dekat ya? Karena saya juga di sampingnya langsung ketua dari komunitas robot UHAMKA. Nah, tadi Kak Adep sudah menjelaskan berbagai kegiatan yang sudah diikuti, kemudian bagaimana sejarahnya dan juga pengembangan robotik yang dilakukan di UHAMKA itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan nih, kalau dari pengalaman dan prestasi tentunya tadi Masnya sudah sedikit spill ya menjelaskan terkait prestasi dan kontes yang sudah diikuti. Nah, apa saja sih Mas prestasi yang terbesar yang diraih oleh komunitas robotik di UHAMKA ini? Ya, untuk prestasi kita ada 2 ya. Yang kemarin tuh yang di tingkat regional kita juara 2 yang di tahun 2019, itu dari kakak tingkat kita semua, dari kakak tingkat yang berhasil sampai lolos ke nasional juga. Dan yang baru-baru ini tahun-tahun sekarang ini kita sampai lolos ke 16 besar di tingkat
nasional gitu. Dan itu cukup bangga juga ya. Soalnya di bagian grup kita itu dari universitas itu negeri semua gitu. Iya. Di bagian grup pembagian grupnya itu kita cuman satu doang yang dari swasta nih. UHAMKA dan langsung doang. terlihat gitu ya. Iya. UHAMKA begitu. Nah makanya di situ kita agak bangga ya, seneng banget pastinya. Oke deh Mas. Nah kalau untuk dari pengalaman sendiri, bagaimana sih pengalaman komunitas robotik UHAMKA ini dalam mengikuti kompetisi robotik nasional atau internasional nih? Apakah juga pernah mengikuti yang internasional gitu Mas? Kalau untuk yang internasional kita belum pernah ya, paling di tingkat nasional saja. Yang di tahun saat ini 2024 di bulan Juli kemarin kita mengikuti kontes robot KRAI atau kontes robot EBU Indonesia di Surakarta ya. Pas itu saya sama teman-teman saya, tim-tim saya itu mengikuti kontes robot KRAI itu. Selama di sana pengalaman saya tuh saya melihat kayak dari universitas lain nih robotnya lumayan cukup bagus gitu ya. Yang kita yang kita lihat itu, dan itu nggak jadi masalah gitu buat kita gitu, karena kita juga berambisi juga ingin sampai ke babak knockout juga, dan alhamdulillahnya kita sampai di babak knockout atau KO. Knockout itu apa Iya, maksudnya knockout itu dia ini jadi pas dari group stage itu lanjut tuh ke babak gugur gitu. Yang gugur. Jadi pas main kalau kalah langsung gugur gitu. Gitu. Nah, kalau di grup stage itu kan dia masih lawan semua yang ada di grup itu, baru pemilihan nih siapa yang lolos nanti ke tahap selanjutnya gitu. Yang tadi tahap yang knockout gitu ya. Iya. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya rintangannya gitu yang dihadapi. Tentunya tadi bisa melihat yang orang lain, tapi bukan untuk menjadi kita lemah, tapi untuk semangat lagi ya, untuk lebih maju lagi. Nah, tadi kalau berbicara soal hambatannya, apa saja sih yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya terkait dengan pengembangan robotik di komunitas robotik UHAMKA ini, Mas? Ya, untuk hambatannya kita sebenarnya dari SDM-nya ya, jadi minatnya itu kurang, terutama di Fakultas Teknik sendiri peminatan robotnya kurang. Nah, untuk saat ini alhamdulillah kita udah ada hampir 50 anggota ya. Baik. Yang bergabung. Cukup banyak. Ya, cukup banyak. Dan yang buat tahun depannya itu kita hambatannya mungkin karena kita cuma bisa ngikut satu divisi. Jadi dari anggota-anggota yang lain nih jadi menumpuk, numpuk belum gitu mengikuti ya. Kan, tadi ya. Bukan belum mengikuti, mungkin masih bisa dia mengikuti untuk sekedar riset saja gitu. Tapi tidak bisa jadi kayak anggota ya. Untuk leader, untuk mengikuti yang tadi ya kontesnya. Iya, betul. Baik. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan tadi ada tahapannya, terus ada prosesnya, sehingga yang nggak bisa mungkin langsung ya ke tahap yang lebih tinggi lagi, tapi tadi yang penting tetap semangat, tetap optimis ya Mas ya. Nah, kalau dari manfaat dan dampak tentunya kan mengenal robotik ini kan tidak mudah, tapi juga pasti ada manfaat dan dampaknya begitu ya. Nah, kalau dari komunitas robotik UHAMKA ini bagaimana sih melihat bagaimana kontribusi untuk masyarakat begitu? Kan terkait dengan robotik tadi dengan ilmu pengetahuan, tapi juga bisa bermanfaat begitu untuk masyarakat luas. Itu seperti apa, Mas? Ya, kalau dampak manfaatnya bagi masyarakat sebenarnya kita ada ya. Saya sedikit cerita ini, kita pernah di tahun ini juga sehabis di nasional itu kita melakukan pengabdian masyarakat gitu di daerah Munjul, Jakarta Timur. Pengabdian masyarakatnya itu kita membuat aplikasi membantu orang yang udah lanjut usia gitu untuk membaca Al-Quran. Ya.
Nah, itu kebetulan saya nggak ngikut, soalnya itu rata-rata dari pengajian gitu kan, pengajian ibu-ibu. Jadi mungkin anak-anak yang apa ya, yang cewek-ceweknya aja. Kalau saya ngikut kan nggak ini gitu. Oh, menariknya ternyata juga saya malah terpikirnya kalau komunitas robotik ini hanya laki-laki gitu. Oh, ternyata memang perempuan juga ya Ada sebagai anggotanya. ada. Oke, Masya Allah. Oke. Sangat terinspirasi juga ya gitu untuk bagaimana sih pengetahuan terkait pengembangan robotik ini. Oke, Mas. Kalau untuk tadi kan bagaimana kesadaran terkait robotik ini kan masyarakat juga belum tentu paham gitu dan tahu terkait robotik. Nah, kalau dari komunitas robotik UHAMKA ini ada nggak sih kayak pelatihan atau workshop yang dilakukan di UHAMKA untuk masyarakat umum gitu atau untuk mahasiswa lainnya dari kampus lain gitu misalnya? Kalau untuk workshop buat secara umum kita belum ya. Kita masih dalam lingkup UHAMKA aja gitu. Jadi kalau untuk secara umum kita masih belum ada, dikarenakan yang tadi kita belum ada mentor, jadi kita nggak mau asal buat workshop gitu, karena yang pasti kita masih kurang lah gitu kan. Itu. Oke, artinya dari sepulang ini juga Masnya bisa nih mengajukan ke pihak kampus ya untuk mengadakan gitu untuk tadi pelatihan atau workshop untuk lebih mengembangkan dan memajukan lagi ya dari komunitas robotik UHAMKA. Oke, Mas, kalau boleh disampaikan kepada para pemirsa di rumah terkait dengan robotik UHAMKA ini, tadi kan Masnya sudah menjelaskan sudah bermanfaat begitu ya. Tadi sudah dibuatnya untuk aplikasi gitu. Aplikasi, nah, ya. Itu kalau yang dilakukan komunitas UHAMKA ini sudah diinformasikan belum sih kepada masyarakat luas begitu? Kalau itu saya dari komunitas sendiri kita belum belum share ke masyarakat ya. Jadi masih dalam lingkup mahasiswa UHAMKA aja gitu. Terus juga kalau untuk ke masyarakat, kita untuk nge-share gitu, kita pengen juga gitu. Karena tujuan kita juga untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, jadi kita pengen dengar dari masyarakat juga dia butuh apa nih untuk membantu di lingkungannya mereka gitu. Nah, itu kita pengen juga gitu buat ngasih tahu ke masyarakat nih apa aja gitu keluhannya, apa aja yang mereka butuhin gitu. Baik, Masya Allah. Masih dalam lingkup kampus, tapi sudah juga memberikan kebermanfaatan. Tadi salah satunya yang aplikasi untuk memudahkan membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Dan semoga pengembangannya juga semakin maju lagi, semakin bermanfaat lagi ya Mas ya. Mas, kita jeda terlebih dahulu ya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Teras TV-mu bersama UHAMKA. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Teras TV-mu bersama UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kita masih membahas mengenai komunitas robotik yang ada di UHAMKA. Tadi Mas Adep sudah banyak menjelaskan yang ternyata sudah juga memberikan kebermanfaatan begitu ya untuk masyarakat. Tadi namanya apa? Pengabdian kepada masyarakat ya. Alhamdulillah yang ternyata robot aja tuh udah bisa memberikan kebermanfaatan gitu. Apalagi kita sebagai manusia ya, sebagai SDM. Nah, kita lanjutkan Mas, kalau untuk rencana komunitas dari komunitas robotik UHAMKA ini ke depannya untuk terus semakin baik lagi, semakin maju lagi, itu untuk tahun mendatang seperti apa rencananya? Untuk rencananya kita yang pasti melakukan suatu pembelajaran lagi gitu, kayak melakukan riset kembali gitu, lebih memperbanyak riset ya, yang terutama di luar UHAMKA juga kita pengen kalau ini kolaborasi gitu dengan universitas lain gitu ya. Ya, itu kita pengen.
Baik, melihat tadi kan komunitas robotik di Indonesia kan banyak nih ya, Iya, gitu. Nah, betul. Mas Adep sendiri sebagai seorang yang minat dan memiliki bakat ya terkait robotik di Indonesia nih, bagaimana komunitas robotik Indonesia sendiri melihat perkembangan robotik yang ada di Indonesia? Untuk perkembangan yang ada di Indonesia ini sebenarnya cukup sangat bagus ya, bukan cukup lagi ya, sangat bagus. Saya kadang suka ngeliat kayak dari anak SD aja juga udah bisa bikin robot gitu. Oke. Dari anak-anak SD, SMP gitu. Bahkan sudah ngikut-ngikut kontes robot, yang dimana walaupun robotnya itu kontes yang diikutkan secara tingkat provinsi atau wilayah itu aja, tapi itu untuk sekelas anak SD itu udah sangat-sangat bagus itu menurut saya. Jadi perkembangan robot ini, perkembangan pengetahuan masyarakat ini tentang robot ini sudah sangat bagus ya, udah baik menurut saya. Apalagi untuk anak-anak yang tadi, anak-anak SD bisa bikin robot, Sudah bisa bikin robot. sudah bisa bikin robot, sudah mengikuti kontes-kontes robot gitu. Bahkan sampai ke tingkat internasional gitu dulu. Baik, nah kalau yang untuk tingkat internasional ini apakah dari komunitas robot UHAMKA ini sudah mengikuti atau apakah ada tahapannya begitu atau bagaimana? Kalau tingkat internasional sebenarnya ada tahapannya ya. Kalau yang kita ikutin saat ini, jadi awal mulanya itu kita dari tingkat regional. Dari regional baru kita ke tingkat nasional. Di tingkat nasional itu dipilih hanya dari satu universitas saja buat mewakili Indonesia di ajang ABU Robocon. Ya. Jadi emang nggak mudah ya untuk ke tahap yang paling tinggi tadi. Oke, Mas bisa menyampaikan secara umum, secara luas harapan dari komunitas robot di UHAMKA ini untuk masa depan robotik di Indonesia. Untuk apa ya? Kalau buat kedepannya ini saya pengennya, kalau dari saya maksudnya dari kita komunitas robotik agar terus belajar tentang robot-robot, pengembangan robot yang pastinya. Soalnya kita pasti bisa mengejar dari negara-negara lain, seperti Jepang kan dengan teknologi robotnya juga canggih, Cina gitu. Kita tunjukin bahwasannya kita bisa menyaingi, jangan menyaingi dulu, maksudnya kita harus setara gitu, menyimbangi ya, mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi sekarang ini gitu, untuk kedepannya gitu. Kita yang masih tertinggal setidaknya kita harus menyusul gitu. Baik. Mas bisa disampaikan pesan yang ingin Mas sampaikan nih kepada para penonton di rumah khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa atau kalau sekarang bahasanya generasi Gen Z ya, gitu, untuk mengikuti atau ya minat lah gitu kepada robot Indonesia, karena robotik di Indonesia karena memang tadi memberikan dampak begitu ya, kebermanfaatan untuk ke masyarakat. Silakan Mas memberikan pesan. Ya, untuk pesannya terus mencari tahu ya, mencari tahu tentang teknologi-teknologi untuk kedepannya. Jangan sampai kita tertinggal secara teknologi, karena teknologi itu pasti bakal terus berkembang ya pastinya kan. Untuk masa depan dari komunitas robotiknya ya tadi ya. Untuk masa depan dari komunitas robotiknya, saya bukan saya aja, maksudnya untuk dari tim saya ini berharap untuk bisa ngikut lebih banyak lagi kontes-kontes divisi-divisi yang lain gitu. Tentunya harus ikut ya Mas ya? Ya pasti. Soalnya biar kita terlihat juga gitu, ini UHAMKA ada gitu komunitas robotiknya gitu, nggak cuman dari universitas-universitas yang ternama gitu, yang seperti FENS atau universitas lainnya gitu kan. Baik, Mas tadi terlewat, kalau dari komunitas robotik yang ada di UHAMKA ini ada nggak sih nama khususnya, nama sapaannya gitu? Oh, kalau untuk
komunitas kita namanya tuh hanya Robotik UHAMKA. Tapi kalau untuk mengikuti lombanya itu per divisinya, kita ada nama timnya Al-Jazari. Apa itu? Ada artinya tersendiri? Kalau ya Al-Jazari itu dia orang pertama ya yang mengembangkan robot gerak tangan atau robot yang arm. Dan itu penemunya itu dari itu yang saya tahu dia orang Islam gitu. Awalnya penemunya itu dia orang Islam gitu. Namanya Al-Jazari ini. Al-Jazari ya. Ya. Oke. Mas, kita sudah di penghujung acara, sangat menarik sekali ya pemirsa terkait robotik yang ada di Indonesia, khususnya komunitas robotik yang ada di UHAMKA ini. Nah, Mas barangkali bisa memberikan salah satu lagi nih pesan kepada para pemirsa di rumah atau khususnya untuk pihak kampus nih untuk memberikan dukungan lagi, support lagi dan fasilitas-fasilitas lain untuk mendukung semakin baik lagi gitu dari komunitas robotik di UHAMKA. Silakan Mas. Untuk pesannya saya berharap ya kepada pemuda-pemuda, maksudnya generasi-generasi Gen Z ini supaya lebih mendalami lagi dengan teknologi-teknologi yang sekarang, khususnya robot. Dan terus untuk dari UHAMKA sendiri, saya minta dukungan, support agar kita bisa mengikuti kontes robot lebih banyak lagi gitu. Tidak cuma di KRI saja, soalnya kontes robot juga ada ada lagi di kontes robot seperti Line Tracer atau kontes robot yang lainnya gitu, drone itu juga termasuk ada juga. Nah, kita berharapnya untuk didukung gitu mengikuti kontes-kontes yang lain gitu, tidak hanya KRI saja gitu. Ya. Baik, oke siap jawabannya. Insya Allah oke siap jawabannya. Oke, Mas Gripsi Ade Firmansyah, terima kasih sudah memberikan informasi dan penjelasannya tadi terkait komunitas robotik yang ada di UHAMKA. Jadi kita benar-benar mengenal lebih dekat nih yang saya tadinya tidak tahu terkait robot itu seperti apa. Jadi lebih tahu lagi gitu ya, Mas. Terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga sudah menyaksikan program Teras TV-mu bersama UHAMKA tadi mengenai mengenal lebih dekat bagaimana komunitas robotik yang ada di UHAMKA. Terus saksikan pemirsa Teras TV-mu bersama UHAMKA hanya di TV-mu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.